Halo sahabat matematika, perkenalkan nama saya Maria Zerlina Femi. Saya mahasiswa tingkat 2 dari program studi pendidikan matematika di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas 2 contoh kasus dalam program linear. Untuk kasus yang pertama, soalnya, suatu perusahaan memproduksi pembersih mobil X dan poliser Y, kemudian menghasilkan profit $10 untuk setiap X dan $30 untuk setiap Y. Kedua produk membutuhkan pemrosesan melalui mesin-mesin sama, A dan B, tetapi X membutuhkan 4 jam di A dan 8 jam di B. Sedangkan untuk Y, dia membutuhkan 6 jam di A dan 4 jam di B. Dalam minggu-minggu akan datang, mesin A dan B memiliki kapasitas masing-masing 12 dan 16 jam. Anggap ada permintaan untuk kedua produk, berapa banyak produk dari keduanya yang harus dihasilkan untuk memaksimalkan profit? Baik. Dari soal dapat kita ketahui bahwa soal tersebut merupakan soal cerita. Kemudian dalam matematika itu kalau soal cerita, langkah pertama yang kita buat yaitu mengubah soal tersebut ke dalam bentuk matematika. Berikut adalah model matematika dari soal tersebut. Kita buat dalam bentuk tabel. Untuk kolom pertamanya kita tulis ini jenis ya, untuk mesin A, mesin B, dan juga profit. Kemudian untuk kolom kedua itu untuk produk X-nya, kolom ketiga untuk produk Y, dan kolom terakhir untuk kapasitas. Nah, dari soal tadi kita lihat bahwa mesin A itu membutuhkan 4 jam di produk X dan 6 jam di produk Y, kemudian kapasitasnya itu 12. Dan untuk mesin B, dia membutuhkan 8 jam di produk X dan 4 jam di produk Y, kemudian kapasitasnya itu 16. Dan profitnya $10 untuk produk X dan $30 untuk produk Y. Yang kita cari di sini berapa banyak produk dari keduanya yang harus dihasilkan untuk memaksimalkan profit. Baik. Untuk pertamanya kita tentukan fungsi kendala, yaitu 4X tambah 6Y lebih kecil sama dengan 12. Itu untuk persamaan 1. Kemudian yang kedua, 8X tambah 4Y lebih kecil dari 12. Itu untuk persamaan yang kedua. Nah, teman-teman, mungkin ada teman-teman bertanya dari mana 4X sampai dengan 4Y-nya ini. Kita ambil dari bentuk yang ada pada tabel tersebut tadi, bahwa untuk produk X-nya tadi 4 jam dan 8 jam, berarti 4X dan 8X. Kemudian untuk produk Y-nya 6 jam dan 4 jam, berarti 6Y dan 4Y. Kemudian langkah berikutnya kita mengeliminasikan nilai X atau variabel X ataupun bisa variabel Y. Di sini saya akan mengeliminasikan nilai X-nya saja supaya gampang. Untuk persamaan yang pertama, 4X tambah 6Y sama dengan 12, kita kalikan dengan 2. Kemudian persamaan yang kedua, 8X tambah 4Y sama dengan 16, kita kalikan dengan 1. Nah, 2 dikali 4 itu hasilnya 8X. Kemudian 2 kali 6Y itu hasilnya 12Y, dan 2 kali 12 sama dengan 24. Begitupun untuk persamaan keduanya kita kalikan dengan 1 hingga hasilnya 8X tambah 4Y sama dengan 16. Oke teman-teman, jadi di sini dapat kita lihat bahwa koefisien dari variabel X itu sudah sama, yaitu 8. Berarti kita tinggal coret, sisanya hanya 12Y sama dengan 24. Kemudian untuk persamaan keduanya 4Y sama dengan 16. Nah,
12 dikurangi 4 itu hasilnya 8, berarti 8Y. Kemudian 24 kurang 16 juga hasilnya 8. Sehingga untuk nilai Y-nya sama dengan 1, yaitu 8 bagi 8 hasilnya 1. Kemudian kita substitusikan nilai Y tersebut pada persamaan 1. Persamaan satunya tadi 4X tambah 6Y sama dengan 12. Berarti untuk nilai Y-nya kita masukkan nilai 1 sehingga 4X ditambah 6 kali 1 sama dengan 6 sama dengan 12. Berarti 4X sama dengan 12 kurang 6. 12 kurang 6 ini teman-teman kan sejenis, berarti kita kumpulkan atau kelompokkan dalam satu tempat. Sehingga di bagian kirinya sisa 4X, kemudian bagian kanannya 12 kurang 6 itu kan sama dengan 6. Berarti nilai X-nya 6 bagi 4, hasilnya 1,5. Berarti sudah kita ketahui bahwa untuk nilai Y-nya 1 dan nilai X-nya 1,5. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman, kita masukkan nilai X dan Y-nya itu tadi pada fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya itu kan kita ubah soal tersebut tadi, 10X dolar ditambah 30Y dolar sama dengan, kita masukkan nilai X-nya, berarti 10 kali 1,5 dolar ditambah 30 kali 1 atau nilainya tadi 1 sama dengan 15 dolar ditambah 30 dolar sehingga hasil akhirnya itu 45 dolar. Kemudian teman-teman kita lanjut ke contoh kasus yang kedua. Soalnya sebuah toko tani selamat menyediakan 2 merek pupuk yaitu standar dan super. Setiap jenis mengandung campuran bahan nitrogen dan fosfat dalam jumlah tertentu. Teman-teman bisa lihat pada tabel berikut. Untuk kolom pertamanya itu jenis yaitu standar dan super. Kemudian untuk kolom kedua kandungan bahan kimia yang terdapat di dalamnya itu nitrogen dan fosfat. Nitrogennya itu 2 dan 4, kemudian fosfatnya 4 dan 3. Kemudian seorang petani membutuhkan paling sedikit 16 kg nitrogen dan 24 kg fosfat untuk lahan pertaniannya. Harga pupuk standar dan super masing-masing Rp30.000 dan Rp60.000. Petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk yang harus dibeli agar total harga pupuk mencapai minimum dan kebutuhan pupuk untuk lahannya terpenuhi. Seperti kasus yang pertama tadi teman-teman, tetap kita buat langkah pertamanya itu mengubah soal tersebut ke dalam bentuk matematika. Nah, coba perhatikan. Kita misalkan untuk nilai X-nya itu sama dengan banyaknya pupuk jenis standar, kemudian untuk nilai Y-nya banyaknya pupuk jenis super. Kemudian kita buat yang pertama itu fungsi kendala. Kita buat berarti 2X tambah 4Y lebih besar sama dengan 16. Kemudian 4X tambah 3Y sama dengan lebih besar sama dengan 24. Di mana nanti untuk nilai X dan Y-nya itu sama dengan lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian langkah berikutnya itu fungsi tujuan. Fungsi tujuannya X, Y itu sama dengan 30.000 X tambah 60.000 Y. Coba teman-teman lihat, ini untuk 2X tambah 4Y sama dengan 16 itu merupakan untuk persamaan 1. Kemudian untuk 4X tambah 3Y sama dengan 24 itu persamaan yang kedua. Baik. Kemudian untuk langkah berikutnya, untuk mengetahui letak titik potong, kita eliminasikan persamaan 1 dan 2 sehingga 2X tambah 4Y sama dengan 16 dan 4X tambah 3Y sama dengan 24. Seperti hal sebelumnya tadi, kita eliminasikan salah satu variabel yang terdapat pada persamaan. Di sini saya mengeliminasikan variabel X-nya sehingga 2 dikali 2X sama dengan 4X tambah 2 kali 4Y sama dengan 8Y sama dengan 2 kali 16 itu sama dengan 32. Begitupun untuk persamaan yang keduanya. Teman-teman dapat lihat di sini
Untuk koefisien dari variabel X itu sudah sama, yaitu 4. Kita coret, berarti sisanya 8Y sama dengan 32, kemudian 3Y sama dengan 24. Nah, kita kurangkan 8 kurang 3 itu sama dengan 5Y, dan 32 kurang 24 sama dengan 8. Berarti sisanya untuk nilai Y sama dengan 8 bagi 5, itu hasilnya 1,6. Kemudian teman-teman, kita substitusikan nilai Y tersebut ke persamaan yang pertama. Persamaannya tadi 2X tambah 4Y sama dengan 16. Berarti untuk nilai Y-nya kita masukkan 1,6, sehingga 2X tambah 4 kali 1,6 sama dengan 16. Hasilnya 2X tambah 6, hasil dari 4 kali 1,6 ini tadi sama dengan 6,4. Berarti 2X sama dengan 16 kurang 6,4. 6,4 dan 16 itu sejenis. Kita kumpulkan dalam satu tempat, sehingga di sebelah kirinya sisa 2X, dan di sebelah kanannya 16 kurang 6,4 itu hasilnya 9,6. Sehingga untuk nilai X-nya sama dengan 4,8, atau hasil dari 9,6 bagi 2 itu hasilnya 4,8. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman, kita tentukan dia punya batas-batas atau titik pojok dari persamaan-persamaan tersebut. Coba kalian perhatikan. Untuk persamaan yang pertama tadi 2X tambah 4Y sama dengan 16. Nah, kita misalkan X-nya sama dengan 0, sehingga 2 kali 0 kan di sini kan nilainya X, berarti kita masukkan X sama dengan 0, sehingga 2 kali 0 tambah 4Y sama dengan 16. 2 kali 0 itu kan otomatis hasilnya 0, sehingga sisanya 4Y sama dengan 16. Sehingga nilai Y-nya sama dengan 4. Sehingga nilai titik pojok atau batas-batas dari persamaan ini yaitu 0,4. Kan di sini 0-nya tadi, X-nya sama dengan 0 tadi, kemudian Y-nya sama dengan 4, berarti 0,4. Kemudian yang kedua, kita misalkan Y sama dengan 0, berarti 2X tambah 0 itu sama dengan 16. Kemudian 2X sama dengan 16, sehingga hasil akhirnya X itu sama dengan 8, atau X nilainya 8. Kemudian yang kedua, persamaan yang kedua itu 4X tambah 3Y sama dengan 24. Masih sama, kita misalkan nilai X dan Y itu sama dengan 0. Berarti 0 ditambah 3Y sama dengan 24, sehingga kita dapat Y-nya sama dengan 8, berarti titik pojoknya 0,8. Begitupun berikutnya 4X tambah 0 sama dengan 24, sehingga nilai X-nya sama dengan 0, dan titik pojoknya itu 6,0. Teman-teman, kan kita sudah ketahui untuk dia punya titik pojok atau batas-batasnya. Kemudian langkah berikutnya kita gambar ke dalam bentuk grafik. Coba kalian perhatikan ini grafiknya. Kan tadi sudah kita ketahui bahwa untuk titik potongnya itu 4,8, 1,6. Dan batas-batasnya tadi 8,0, 0,8, 0,4 dan juga 6,0. Teman-teman bisa lihat di sini. Dari persamaan ini titik potongnya itu 4,8 dan 1,6. Kemudian langkah berikutnya teman-teman, kita buat persamaan ini untuk mengetahui berapa total minimum dari kebutuhan petani untuk lahannya. Kita buat untuk kolom yang pertama itu titik pojok atau batas-batasnya tadi, yaitu 0,4, 8,0, 0,8, 6,0, 4,8 dan 1,6. Ini tadi titik potongnya. Dan kolom yang kedua yaitu fungsi X, Y yang sama dengan 30.000 X tambah 60.000 Y tadi. Nah, teman-teman, hasil dari 240.000 ini itu kita eliminasikan titik pojok ini ke bentuk persamaan yang ini. Berarti untuk X-nya 0 dan Y-nya 4. Berarti nilai X-nya 0,
sisa 60.000 dikali 4 sama dengan 240.000. Begitupun seterusnya. Hingga dari sini kita ketahui bahwa titik minimumnya itu terdapat pada 140.000. Dan itu untuk X-nya sama dengan 6 dan Y-nya 0. Nah, coba teman-teman perhatikan ke awal tadi bahwa untuk X itu kan sama dengan untuk X-nya itu tadi sama dengan banyaknya pupuk jenis standar dan Y-nya banyaknya pupuk jenis super. Sehingga teman-teman, dari sini dapat kita ketahui kan titik minimumnya tadi berada di 180.000, berarti untuk nilai X-nya itu 6 dan Y-nya 0. Sehingga dapat kita ketahui bahwa untuk mencapai total minimum kebutuhan petani untuk lahannya yaitu 6 sak pupuk standar saja. Kan di sini 6,0, toh berarti sisanya hanya 6 untuk X-nya, dan X itu tadi merupakan pupuk standar. Baik, terima kasih teman-teman. Itu saja yang perlu saya bahas hari ini. Sekian dan terima kasih.